Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Kurniawati, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember dengan nomor induk mahasiswa 221F10161. Video ini untuk menuntaskan ujian akhir semester dari mata kuliah Disabilitas Laras dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati SPD MPD. Di video ini saya ingin memaparkan bagaimana cara mengatasi anak tunalaras dengan modifikasi perilaku. Anak tunalaras sering disalahartikan sebagai anak-anak yang nakal. Padahal ini merupakan gangguan emosi yang dimiliki anak. Lantas, bagaimana cara mengatasi anak tunalaras? Perlu dipahami, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan tingkah laku dan emosi. Ini membuat mereka merasa sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Bisa lingkungan kecil seperti lingkungan di keluarga, lingkungan sekolah, hingga lingkungan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk membantu? Salah satu cara mengatasi anak tunalaras yang bisa dilakukan orang tua adalah melakukan modifikasi perilaku. Meski tentunya secara profesional atau di kondisi tertentu, perawatan anak dengan psikolog atau psikiater tetap diperlukan. Sebab anak tunalaras itu mengalami gangguan dalam hal perilaku dan emosi. Ini memerlukan perawatan dari ahlinya. Namun, biasanya psikolog atau psikiater juga memerlukan kerjasama dari orang tua. Peran orang tua biasanya diperlukan untuk melakukan modifikasi perilaku di rumah. Menurut penelitian pada tahun 2012 di Journal of Obesity, penting bagi orang tua atau pengasuh melakukan berbagai teknik modifikasi perilaku. Sebab orang tua tentu menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak. Jadi, penerapan modifikasi perilaku oleh orang tua bisa jauh lebih efektif berkembang ketimbang terapis yang hanya bertatap muka dengan anak 1 jam per minggu misalnya. Bentuk modifikasi perilaku yang bisa dilakukan. Ada beberapa bentuk modifikasi perilaku yang bisa dicoba orang tua sebagai cara mengatasi anak tunalaras, yaitu 1. Bicaralah dengan anak. 2. Atasi berbagai gangguan. Berbicaralah dengan anak. Orang tua akan mendapatkan kerjasama yang lebih baik jika anak memahami dengan jenis apa yang diharapkan orang tua. Jadi, cobalah duduk dan bicarakan dengan jelas padanya. Bahkan, jika ia sudah tahu apa yang diharapkan, mengklarifikasi harapan di awal dapat membantu mencegah kesalahpahaman di kemudian hari. 2. Atasi berbagai gangguan. Saat ingin mendisiplinkan anak, cobalah terlebih dahulu mengatasi berbagai gangguan
seperti faktor lingkungan dan emosional. Rasa lapar, lelah, cemas, atau gangguan lainnya dapat membuat anak lebih sulit mengendalikan perilakunya. 3. Beri hitungan mundur untuk transisi. Jika memungkinkan, persiapkan anak untuk transisi antara satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Misalnya, katakan, kamu punya waktu 10 menit lagi ya untuk mulai mengerjakan PR. Atau, nak, 5 menit lagi kita makan malam ya. Ini membuat mereka bisa mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan kegiatan. Biarkan anak memiliki pilihan. Saat anak tumbuh dewasa, penting bagi mereka untuk memiliki hak untuk mengatur jadwalnya sendiri. Ini juga merupakan salah satu cara mengatasi anak tunalaras. Misalnya, membiarkan mereka memilih apakah ingin mandi sebelum atau setelah makan malam. Ini dapat membantu mereka merasa diberdayakan dan mendorong mereka untuk menjadi lebih mengatur diri sendiri. Konsisten. Anak itu membutuhkan konsistensi. Jika orang tua bereaksi terhadap perilaku anak dengan satu cara di suatu hari dan dengan cara yang berbeda di hari berikutnya, itu akan membingungkan mereka. Jadi, penting juga bahwa setiap orang yang dekat dengan anak menangani perilaku mereka dengan cara yang sama. Ini mungkin sulit, tapi merupakan salah satu cara mengatasi anak tunalaras yang efektif. Ketika anak melakukan sesuatu yang menjengkelkan, dari waktu ke waktu, kemarahan dan frustasi dapat menumpuk. Terkadang tidak mungkin untuk tidak menunjukkan kejengkelan orang tua. Namun, cobalah untuk tenang. Alihkan pikiran ke hal-hal yang menyenangkan atau membuat orang tua menjadi tenang. 7. Bersikap positif tentang hal-hal yang baik. Ketika seorang anak sulit mengendalikan perilakunya, hal-hal yang mereka lakukan dengan baik dapat diabaikan. Beritahu anak. Ketika orang tua senang dengan sesuatu yang telah ia lakukan, orang tua dapat memberitahu anak saat merasa senang dengan memberi mereka perhatian, pelukan, atau senyuman. Ini dapat membantu ia mengerti hal-hal seperti apa yang baik untuk dilakukan. 8. Tawarkan hadiah. Orang tua dapat membantu anak dengan memberi ia penghargaan atau perilaku yang baik. Misalnya, pujilah ia atau beri mereka makanan favoritnya saat ia menunjukkan perilaku yang positif. Jika anak berperilaku baik, beritahu mereka betapa senangnya orang tua. Jangan beri anak hadiah sebelum mereka melakukan apa yang diminta. 9. Hindari memukul. Memukul bukanlah cara mengatasi anak tunalaras yang baik dan efektif, sebab anak belajar dengan mencontoh. Jadi, jika memukulnya, orang tua secara tidak langsung memberitahunya bahwa memukul itu boleh saja. Anak-anak yang diperlukan secara agresif oleh orang tuanya lebih cenderung menjadi agresif di kemudian hari. Jadi, lebih baik memberi contoh yang baik sebagai gantinya.
Meski modifikasi perilaku adalah cara mengatasi anak tunalaras yang efektif, ada beberapa masalah perilaku yang tidak boleh diabaikan. Beberapa perilaku berikut ini menandakan anak butuh bantuan profesional segera. 1. Perilaku agresif, misalnya mengancam, berkelahi, merusak barang, atau menyakiti orang lain. 2. Kejam terhadap hewan, misalnya menyakiti atau menyiksa hewan peliharaan, keluarga, atau hewan milik orang lain. Tanda psikosis, misalnya mendengar atau melihat hal-hal yang tidak dilihat atau didengar orang lain. Ketidakpatuhan ekstrim, misalnya menolak untuk mengikuti aturan, melarikan diri, atau mengganggu. Sering bolos sekolah, kurangnya perubahan perilaku, tidak terpengaruh pada permintaan atau menolak untuk melakukan perubahan, meski ada konsekuensi yang konsisten. Kurangnya penyesalan atau empati terhadap orang lain. Perilaku seksual, misalnya membuat komentar seksual yang melakukan perilaku seksual. Itulah pembahasan cara mengatasi anak tunalaras dan beberapa tanda merah yang jadi tanda bahwa anak butuh bantuan profesional segera. Demikian video ini saya buat. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.